Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Safar Daily. Hari ini kita part 2 ya, part kedua dari hadis nomor 12 Riyadhus Shalihin dengan judulnya Doa 3 Orang Soleh. Oke, jadi kemarin udah ada kisah orang soleh pertama yang menyebutkan amal solehnya, yaitu dia selalu mendahulukan orang tuanya. Kemudian Allah mengijabah doanya dengan menggeser sedikit batunya. Kemudian orang soleh kedua yang dia menghindari zina. Kemudian dia berdoa, Allah membantunya lagi dengan menggeser lagi batunya itu karena mereka ada 3 orang yang terjebak di gua. Dan mereka berdua itu telah terbukti berarti kenapa mereka dibantu oleh Allah, karena mereka niatnya melakukan amal soleh itu hanya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau lillahi taala. Nah, lanjut di part kedua ini ada orang ketiga. Orang ketiga itu menyebutkan amal solehnya, yaitu dia, ya Allah, saya mengupah beberapa kaum buruh dan semuanya telah kuberikan upahnya masing-masing itu kecuali 1 orang laki-laki. Ia meninggalkan upahnya dan terus pergi. Upahnya itu saya perkembangkan sehingga bertambah banyaklah hartanya tadi itu. Sudah berapa waktu, suatu hari orang yang tadi itu yang gak ngambil-ngambil itu datang nih. Kemudian dia berkata, wahai hamba Allah, tunaikanlah sekarang upahku yang dulu itu. Nah, akhirnya si pemuda ini, si orang soleh ini berkata, semua yang engkau lihat ini itu berasal dari hasil upahmu itu. Karena merasa tersinggung, si orang ini, upahmu itu dikembangkan menjadi berupa unta, lembu, dan kambing, serta hamba sahaya atau budak-budak. Kemudian si orang ini yang nggak ngambil-ngambil duitnya ini, dia ngomong, loh, kamu jangan mengolok-olokkan saya ya, gitu kan. Akhirnya si orang soleh ini menjawab, tidak, saya tidak memperolok-olokkan engkau. Kemudian orang itu pun akhirnya paham gitu bahwa dia nggak bercanda gitu. Akhirnya dia ngambil tuh semua yang dimilikinya, dari unta, lembu, kambing, semua hamba saya diambil, semua digiring, dan nggak ada satupun, seekor pun atau seorang pun yang ditinggalkan. Akhirnya orang soleh ini berkata, amal solehnya ini udah disebut. Akhirnya dia berkata, ya Allah, berdoa, ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian ini dengan niat mengharapkan keridhaanmu, artinya jika Allah menerima amal solehnya itu, maka lapangkanlah kita dari kesukaran yang sedang kita hadapi ini. Akhirnya batu itu qadarullah terbuka lagi, dan terbukanya itu membuat 3 orang ini bisa keluar dari gua itu. Dan ini hadis muttafaqun alaih gitu. Nah, dari kisah ini, dari hadis ini ada beberapa kandungan yang penting. Saya kutip dari Imam Nawawi, ada 2 poin ya. Yang pertama, kita disunahkan berdoa pada Allah dikala sedang dalam keadaan yang sulit, misalkan mendapatkan malapetaka, kurangan rezeki, atau kehidupan lagi sakit dan lain-lain. Lalu kita, nomor 2 poinnya adalah kita disunahkan bertawasul dengan amal perbuatan kita sendiri yang soleh, agar kesulitan itu segera lenyap dan diganti dengan kelapangan. Dan ini dibolehkan menurut para ulama. Yang tidak boleh itu adalah bertawasul dengan orang yang sudah mati. Kalau sudah masih hidup pun diperbolehkan. Kalau yang sudah mati itu selisih pendapat, dan yang sahih itu alim ulama Islam sependapat bahwa perbuatan sedemikian itu haram hukumnya, alias bertawasul kepada orang yang sudah mati. Namun demikian hal itu seperti dari itu hanya merupakan soal-soal furu'iyah, bukan akidah pokok. Maka jangan hendaknya menyebabkan retaknya persatuan kita kaum muslimin. Jadi kalau masih ada di lingkungan kita yang bertawasul sama orang yang sudah wafat gitu ya, kita kasih nasihat, tapi itu bukan kaidah akidah pokok. Jadi jangan sampai persatuan kita kaum muslimin itu retak. Tapi intinya itu adalah sebuah perbuatan yang haram atau tidak boleh dilakukan. Masya Allah, ini hadis ini benar-benar luar biasa banget bagi saya pribadi. Saya dulu pernah ya dalam keadaan situasi yang sulit, akhirnya doa tuh gitu, doa, ya Allah, gue begini. Kalau memang misalnya engkau menerima amal ibadahku itu, tolong permudahlah urusanku ini, karena terinspirasi sama hadis ini. Dan alhamdulillah qadarullah ngebaca ini di kitab Riyadhus Shalihin gitu, masya Allah, jadi keinget gitu ya. Dan ya memang dianjurkan kita melakukan ini, bertawasul dengan Allah gitu kan, berdoa kepada Allah maksudnya, dengan ketika dalam keadaan sulit, dan bertawasul kepada Allah dengan
amal-amal soleh kita. Dan insya Allah jika memang amal soleh itu Allah terima dengan niat kita mengharapkan ridho Allah semata, ya ntar Allah akan permudah. Tapi pribadi gue sendiri sekarang gue lebih banyak doa, ya Allah luruskanlah niat, semoga segala perbuatanku ini memang hanya untuk mengharapkan ridhomu, hanya lillahi ta'ala, atau berniat untuk jihad fisabilillahnya, itu yang dari hadis yang kemarin itu untuk meninggikan atau meluhurkan namamu, agama Islam. Semoga Allah permudahkan niat kita, amal ibadah kita hanya untuk lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton Safar Daily. Itu aja, next episode kita akan bahas masuk ke bab 2 Riyadhus Shalihin. Masya Allah, alhamdulillah gak nyangka juga ya bisa nyampe segini. Tapi insya Allah semoga terus kita 365 hari, one day, one page of kitab Riyadhus Shalihin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.